Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam. Pada season berikutnya, insya Allah saya akan menerangkan tentang kematian. Orang-orang yang sudah meninggal dunia dari zaman dahulu kala, dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari ini, mereka itu adalah berpindah alam dari alam arwah kemudian kepada alam arham lalu hidup di alam dunia, di mana alam dunia ini adalah la'ibun walahun, hanya permainan dan sandiwara. Jangan sampai tertipu oleh dunia yang mengakibatkan kita menjadi celaka. Yuk kita sama-sama hidup di dunia. Ini ada karena makhluk Allah, dan tentu saja Allah Ta'ala memberikan tugas kepada kita sebagai communication tick and give, hubungan timbal balik. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan nikmat kepada kita sekalian yang tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat Allah, kalian semua tidak akan dapat menghitungnya. Nikmat mata bisa melihat, nikmat hidung bisa mencium, nikmat kaki bisa berjalan, nikmat mulut bisa makan dan minum dan bernapas, nikmat tangan bisa meraba. Subhanallah, itu kalau nyewa. Kalau kontrak kepada Allah berapa bayar? Tidak bisa terbayar. Makanya hubungan timbal baliknya, kalian semua hai umat, agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar beriman kepada Allah, Allah lah yang mengeluarkan kalian dari kandungan ibu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengeluarkan kalian dari kandungan ibu kalian, kalian tidak tahu apa-apa. Ibu itu hanya bisa mengandung, mengeluarkan tidak bisa. Kenapa? Banyak buktinya ibu-ibu yang akan melahirkan ternyata tidak bisa ngeden, tidak bisa mengeluarkan karena kurang darah dan sebagainya. Maka Allah lah yang mengeluarkan. Jadi kita ini dikeluarkan oleh Allah ke dunia ini tidak minta. Tidak pernah membuat proposal, saya pengen lahir di dunia, saya tinggal di mana, tidak. Tidak sama sekali. La ta'lamuna syai'a, kalian tidak mengetahui apa-apa. Huruf abjad, huruf Arab tidak bisa, huruf Latin tidak bisa, apalagi bahasa-bahasa tidak bisa. Kita dikeluarkan Allah, kita tidak tahu dari mana keluarnya, kemudian siapa yang mengeluarkan, hari apa keluar ke alam dunia, lahir ke alam dunianya jam berapa, di mana kalian tidak tahu. Setelah lahir lalu kemudian siapa yang ngurus tidak tahu. Setelah gede nikah dengan siapa tidak tahu, belajar di mana tidak tahu. Sesudah balik nikah dengan siapa tidak tahu, nikahnya berapa kali tidak tahu. Nama-nama yang dinikahi juga tidak tahu. Putra-putrinya nama-nama juga tidak tahu. Mendadak-mendadak saja membuat nama anak. Kerjanya apa tidak tahu, rumahnya tidak di mana tidak tahu, berapa kali nikah tidak tahu, dengan siapa nikahnya berkali-kali tidak tahu, hidupnya kerja apa tidak tahu, rumahnya di mana kalian tidak tahu, sudah pindah rumah berapa kali kalian tidak tahu. Yang hebat nanti tuanya kamu di mana tidak tahu, yang hebat lagi matinya di mana kalian tidak tahu. Oleh karena itu dalam kehidupan ini jalani saja bagaikan jalannya air. Di mana kalian berada, di sana ada Allah, yuk kita ibadah kepadanya. Insya Allah Allah selamatkan. Lalu setelah meninggal dunia, apa saja tugas orang hidup kepada mayit itu? Tentu saja ada 4 hal. 1, orang-orang yang hidup, khusus orang-orang muslim lah, wajib memandikan mayat-mayat itu. Kemudian yang kedua, dikafani. Setelah dikafani sesuai dengan ilmu pengetahuan yang sudah diajarkan oleh agama Islam, kemudian disolatkan. Yang hebat lagi, hadirin, dikubur. Itu adalah wajib seorang muslim mengurus mayit itu.
Yang hebat hadirin, setelah dikubur, subhanallah, dikubur, diinjaklah dia oleh putra-putrinya, diinjaklah dia oleh tetangganya, diinjaklah oleh semua orang. Tidak ada harganya, tidak ada arti apa-apa tuh manusia. Padahal jabatannya tinggi, dunianya banyak, tapi sesudah meninggal dunia tidak ada apa-apanya. Malah perlu diketahui, setelah dikubur diratakan, ada doa di situ. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afiyafanhu. Sebelum dikubur juga ketika disalatkan didoakan oleh muslimin muslimat, oleh para ulama yang menyalatkan dengan kalimat Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afiyafanhu. Husnudzon kepada Allah supaya Allah memaafkan dosa-dosa orang itu, supaya menerima tobatnya orang itu, dan mudah-mudahan wafatnya husnul khatimah. Itu para ulama husnudzon kepada Allah. Lalu apakah manusia yang sudah mati ini mati terus jadi debu? Tidak. Tidak. Malah berdasarkan keterangan dalam kitab-kitab kecil, Allah Subhanahu wa taala setelah manusia itu meninggal dunia, baru 7 langkah saja para pelawat, para pengantar pulang. Hartanya pulang, mobil-mobil bagusnya pulang, saudaranya pulang. Yang mengikuti mayit hanya amal ibadahnya. Dan itu langsung nanya. Malaikat Mungkar wa Nakir datang. Nanya kepada mayit dan dibangkitkan. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibangkitkan wa annallahu ayyam asuman fil kubur, surat Al-Hajj. Allah taala itu membangkitkan orang yang ada dalam kubur. Ditanya, man rabbuka, siapakah Tuhanmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa man imamuka, siapa imammu? Wa man ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Wa ma kiblatuka, dan apa kiblatmu? Itu kalau mereka beribadah kepada Allah, insya Allah tidak dihafal di dunianya, tapi di alam kubur dia bisa jawab. Tapi manakala orang itu memang tidak ibadah sama sekali, harta banyak tidak mengeluarkan zakat, badan sehat tidak ibadah salat, kemudian badan sehat tidak puasa Ramadan, kekayaan banyak tidak menunaikan ibadah haji, mereka digeding, mereka diganden dengan geganden api neraka sampai 60 hasta amblas ke dalam bumi, dicokel lagi ke atas, ditimpa lagi dengan geganden, dengan palu-palu daripada api. Dengan kukunya malaikat dicabut lagi, digedik, yang hebat diopen dengan api neraka yang sangat panas sampai yaumil kiamah. Itu di alam kubur. Jadi di alam kubur itu ada nikmat-nikmat kubur, ada siksa-siksa kubur. Jangan dianggap enteng. Itu 7 langkah saja mereka keluar meninggalkan kuburan, malaikat Mungkar wa Nakir sudah datang. Subhanallah, apa pertanggungan jawab kita itu ada di alam kubur. Subhan. Kalau di alam kubur saja selamatlah insya Allah ke sana. Tapi kalau tidak, maka mereka akan dipasang kabel-kabel tegangan tinggi dari neraka dan di-open di situ sampai hari kiamat. Subhanallah. Mana harta benda mereka? Yaksabu anna malau akhlada, dia kira harta bendanya kekal. Kalla, tidak kekal. Tidak kekal, la yumbadzanna fil khutamah. Nanti akan dicampakkan, akan dilemparkan ke neraka khutamah. Subhanallah, itu adalah ayat-ayat Al-Quran sudah menerangkan itu. Jadi orang yang sudah meninggal dunia ini malah ada 3 kelompok. Ada orang yang istirahat sampai hari kiamat, itulah orang-orang syuhada dunia. Orang yang melahirkan meninggal dunia, orang yang kena corona sekarang nih, yang penyakit-penyakit campak, penyakit-penyakit kolera zaman dulu yang mematikan mendadak. Insya Allah muslim, mumin, mereka menjadi surga karena mereka adalah itu syuhada dunia. Mereka di alam kuburnya tidur sampai hari kiamat, tidak ada nikmat dan tidak ada siksa. Yang kedua, yang sudah meninggal dunia ini, mereka ada dalam raudhah mir riyadil jinan, taman-taman surga yang sangat indah. Dipasang kabel-kabel AC dari surga, diberikan terang benderang. Kata orang sempit, nengok kanan, nengok kiri, nengok depan, nengok belakang sudah tidak tahu karena ditindih oleh batu, oleh tanah itu. Tetapi mereka ahli surga, mereka ahli ibadah, orang yang hormat
bakti kepada ayah bundanya, orang ibadah kepada Allah, baik terhadap tetangganya, juga terhadap istrinya, juga baik terhadap anaknya, baik mendidik anak, ya, zakat dan sebagainya, silaturahmi, mereka menjadi di surga. Dan hatta yaumil qiyamah mereka ada di raudhah min riyadil jinan. Tapi yang ketiga yang celaka jangan ditiru. Mereka di open sampai hari kiamat, disiksa tidak pernah berhenti sampai hari kiamat. Mereka siapa? Itulah orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang kafir, orang-orang muslim tapi bajidor, barisan jiwa doraka, main koprok, ngadu kotok, nganjang karang dadenok, nyingsatkan orok. Itu orang-orang yang disiksa sampai yaumil kiamat. Apalagi orang-orang yang suka nyekek botol. Yang nyekek botol subhanallah disiksanya luar biasa. Yang nyekek botol seperti misalnya minum minuman topi miring, atau ganja, atau sabu, atau ekstasi, atau sejenis apa saja ya. Yang sekarang ini ada minuman jenis baru, turunan baru, kalau minum itu langsung rontok, muka-mukanya daging-dagingnya rontok, bagikan orang-orang yang kena lepra, naudzubillah. Itu semuanya malapetaka. Jadi narkoba itu adalah singkatan narkoba, negara akan rusak kalau orang bejat akhlaknya. Narkotika juga sama, negara akan rusak kalau orang kurang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sakau, mereka adalah banting kanan banting kiri, mereka subhanallah hidupnya juga sengsara, menjadi orang-orang yang maksiat kepada Allah. Matanya apanya kulit badannya bertato, ya, kemudian memakai anting yang besar, kemudian hidungnya ditindik, tato-tato sekujur badan, subhanallah. Mereka pakai celana dan baju 3 bulan sekali baru dicuci. Mereka betul-betul bagaikan binatang, kal an'ami balhum adal, bagaikan binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Subhanallah. La haula wa la quwata illa billah. Na'udzubillah. Jangan sampai anak-anak kita semacam itu. You didik anak kita dengan pengetahuan agama, didik dengan pengetahuan umum, science and religion, pengetahuan umum, pengetahuan teknologi, pengetahuan agama, ya, apakah itu namanya iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, apakah imtak, iman dan takwa, isi anak-anak itu sebagai kader-kader kita hadirin sekalian. Kalau tidak, maka orang tua akan diklaim oleh putra-putrinya, di mana putra-putrinya hanya sekolah umum, hanya sekolah gitar di luar negeri, tidak belajar apa-apa, yang pada akhirnya punya suaminya juga orang-orang non-muslim. Subhanallah. Yuk kita sama-sama hidup ini, bahwa hidup setelah mati ada kehidupan. Dulunya mati lalu Allah Ta'ala adakan, setelah hidup Allah Ta'ala matikan, setelah mati Allah Ta'ala tiadakan, hidup lagi. Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang berbahagia, jadi doa para ulama itu penting sekali. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian semua kepadaku, nanti aku ijabah doa kalian semua. Mereka sudah beribadah, mereka sudah husnuzan kepada Allah. Malah para ulama dengan husnuzannya, ketika mayit setelah disalatkan diangkat rame-rame, ishadu, saksikan, hei kalian semua, ayyuhal hayat, hai orang-orang yang hidup, ishadu antum syuhada wa hadzal mayit fid dunya, kalian adalah saksi mati di dunia. Kaifa tasaduna adal khair, apakah kalian saksikan mati ini bagus, khair. Kaifa tasaduna adal mat khair, kaifa tasaduna adal mat 3 kali. Jadi andaikan orang itu juga maksiat, dengan doanya ulama-ulama dan diaminkan oleh makmum, insya Allah menjadi ahli surga. 40 insan yang mensolatkan jenazah itu, insya Allah ada 1 doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, dari sesudah meninggal dunia itu, kalau kalian semua tidak meyakini akan kebenaran orang yang sudah meninggal dunia hidup lagi, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj. Ayat berapa surat Al-Hajj itu? Ialah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'si fa inna
Fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqah thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah linubayyina lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardalil umuri likay la ya'lama min ba'di ilmi syai'a wa taral arda amidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a tazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Hei orang-orang, hei insan, hei manusia yang ada di dunia. In kuntum fi raibim minal ba'si. Kalau keadaan kalian semua meragukan tentang bangkitnya orang yang sudah mati dalam kubur, kalian harus yakin. Fa inna khalaqnakum min turabin. Maka sesungguhnya kami sudah menjadikan kalian hanya sekedar dari tanah. Summa min nutfatin, kemudian menjadi nutfah sperma. Kok dari tanah menjadi sperma? Karena ibunya gemuk makan susu, bapaknya gemuk karena sering makan yang bergizi. Dari mana makan itu? Dari binatang. Kalau susu, binatang hidup karena makan rumput. Rumput adalah tanaman. Rumput ada tanaman. Tapi setelah dewasa, ibu bapak kita gendut-gendut, badannya sehat, dia menimbulkan sperma. Itu min nutfatin. Summa min alaqatin, kemudian dari segumpal darah. Dari nutfah 40 hari mengalir dari ujung rambut sampai ke ujung kuku 40 hari kemudian. Summa min mudghatin mukhallaqah wa ghairi mukhallaqah, kemudian menjadi segumpal daging yang diciptakan Allah yang sempurna. Ada daging yang tidak sempurna. Linubayyina lakum, kami terangkan bagi kalian semua. Wa nuqirru fil arhami ma nasya ila ajali musamma, dan kami tetapkan itu si janin di dalam rahim ibu apa yang kami kehendaki sampai waktu yang ditentukan kapan lahirnya. Ada yang keruron muda sudah lahir, ada yang sudah hamil gendut tapi ternyata hilang, ada yang umur 7 bulan lahir, ada yang 8 bulan muda lagi, 9 bulan 10 hari, malah ada yang sangat hebat. Nabi Musa alaihissalam dikandung oleh ibunya 4 tahun lamanya. Pas lahir ada undang-undang setiap bayi pria harus dibunuh. Tapi Allah Ta'ala berikan pertolongan yang luar biasa. Nabi Musa sampai dewasa, sampai menjadi Rasul. Itu ila ajali musamma. Allah yang menentukan kelahiran. Summa nukhrijukum tifla. Kemudian kami keluarkan kalian menjadi bayi. Dari seorang anak kecil, dari seorang bayi. Summa litablughu asyuddakum, kemudian sampai kalian semua umurnya sampai panjang, sampai dewasa, sampai tua. Wa minkum mayutawaffa, sebagian dari kalian ada yang diwafatkan. Wa minkum mayuradu ila adil umuri, sebagian daripada kalian semua ada orang yang sampai umurnya panjang, sampai pikun. Likai la ya'lama min badi ilmin syai'a, sampai-sampai dia sehingga dia tidak tahu dari sesudah ilmu dia tahu. So, ilmunya tinggi, ilmunya profesor, doktor, engineering, sampai sebaris itu jabatan, tapi begitu pensiun tidak bisa apa-apa. Malah ada seorang yang pikun, begitu dia BAB, kuning disangkanya cat tembok, dia ambil koas dan dicatlah rumahnya sehingga putra putrinya menjerit karena kakeknya adalah mengecat temboknya dengan BAB-nya. Yang hebat, wataral ardo hamidatan, kamu melihat bumi ini kering kerontang, tidak ada air sama sekali. Tapi faida anzalna 'alaihal ma'a tazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin ba'id, apabila kami turunkan atas bumi yang kering kerontang itu air turun, dia bergerak, dia tumbuh, dan dia melar, dan dia berkembang.
daripada tiap-tiap tanaman yang sangat indah dipandang mata. Dia berbunga, dia berbuah sehingga manfaatnya luar biasa bagi para penanamnya. Itu. Jadi kalau kita ini tidak yakin akan hidupnya kembali orang yang sudah meninggal dunia, padahal kita asalnya hanya daripada debu saja. Itu saja sementara uraian ini insya Allah kita susul pada pelajaran berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.